Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Hai, hai, hai. Ketemu lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Senang sekali nih ya, kita selalu ketemu di setiap hari Kamis, jam 8 malam sampai jam 9 malam. Kita akan selalu belajar mengenai manfaat flavanol untuk kesehatan ya. Pastinya Bapak Ibu nggak akan pernah bosen dong, karena flavanol itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Nah, malam hari ini topik kita adalah manfaat flavanol untuk anemia. Wah, darah rendah ya, atau darah rendah ya, bukan tekanan darah rendah ya. Jadi darahnya rendah, biasanya HB-nya di bawah kadar normal ya. Siapa sih yang mudah menyerang? Nah, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan, simak penjelasan dari Dokter Winda. Biasanya anemia ini mudah menyerang usia berapa sih, dan efeknya itu seperti apa ya. Oke, baik teman-teman semua, Bapak Ibu nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Nah, jika tidak ada yang bertanya di kolom chat, nanti seperti biasa saya akan membuka mikrofonnya supaya teman-teman bisa langsung bertanya dengan Dokter Winda. Oke, baik. Nggak sabar ya, kita panggilkan pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo. Halo dok. Oke, topik kita malam hari ini adalah untuk anemia. Biasanya yang sensitif banget sama anemia ini biasanya anak-anak ya, remaja, kemudian ibu hamil ya nggak sih dok? Yes, betul banget. Oke, baik. Ini sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Saya persilahkan Dokter Indah untuk menjelaskannya. Silahkan. Oke, thank you di semangat pagi. Selamat malam teman-teman FHID dari ujung barat sampai ke ujung timur. Dari Sabang sampai Merauke. Sehat-sehat kan teman-temanku tersayang semuanya. Sehat-sehat lah ya. Nah, malam hari ini kita mau membahas topik ya, sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Kita mau bahas hari ini adalah tentang anemia. Kalau ngomongin soal anemia, mungkin teman-teman lumayan banyak yang familiar juga sih tentang anemia ya. Anemia itu kan bisa ya, kita tuh simpelnya bilangnya tuh kurang darah, ya kurang darah. Nah, cuman eh, kalau kurang darah bahaya nggak sih sebenarnya? Dan eh, seberbahaya apa nih anemia? Apakah eh, biasa-biasa aja atau harus segera kita tangani karena bisa berdampak luas? Nah, biar kita lebih kenal, yuk kita bahas. Slide. Nah, tadi ya, jadi anemia itu biasanya teman-teman bilangnya tuh seringnya tuh kurang darah. Tapi kurang darahnya tuh kurang darah yang gimana? Lebih tepatnya adalah tubuh kita kekurangan yang namanya sel darah merah ya. Kalau darah kita itu kan sebenarnya kan ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada plasma darah ya kan, ada trombosit. Nah, yang kurang yang mana nih? Bukan kurang semuanya ya, tapi yang kurang adalah sel darah merahnya. Nah, di sini pun kadang-kadang bukan cuma sekedar sel darah merah kurang aja, tapi lebih tepatnya adalah kurangnya sel darah merah yang sehat. Karena kadang nih, jumlah sel darah merahnya bisa aja cukup, tapi banyak yang nggak sehat atau nggak bagus sehingga tidak berfungsi dengan baik. Jadi efeknya sama juga, ya. Namanya kita sebut tetap anemia. Slide. Nah, kenapa sih bisa sampai kita kurang sel darah merah? Nah, namanya kurang sel darah merah bisa karena pertama, mungkin produksinya yang kurang. Ya, produksi sel darah merahnya sendiri kurang. Kenapa bisa kurang produksinya? Mungkin bisa stimulasi dari tubuhnya untuk memproduksinya kurang, atau masalah di alat produksinya, atau juga mungkin bisa juga kurang bahan baku. Namanya memproduksi sel darah merah kan pasti ada yang bahan bakunya dong untuk membuatnya gitu kan. Mungkin bahan bakunya kurang gitu ya. Terus atau bisa juga orang mengalami kurang sel darah merah karena memang kehilangan darah secara berlebihan. Kalau ini biasanya eh, cepat gitu ya. Kan ada yang kita kurangnya tuh bertahap sedikit-sedikit jadi nggak berasa. Nah, ini dia bisa juga secara mendadak atau cepat berkurangnya. Ya, karena kita mengalami kehilangan darah yang secara berlebihan. Contohnya mungkin kita ada perdarahan ya. Atau mungkin kalau pada wanita itu umpamanya pas lagi di masa haid.
Nah, itu kan berlebihan juga ya, apalagi kalau haidnya banyak gitu kan. Nah, itu bisa juga menyebabkan anemia. Nah, atau ada juga nih namanya sel darah merah ya, namanya sel hidup itu ada umurnya. Nah, sel darah merah kita seharusnya normalnya itu umurnya adalah 90 hari. Baru nanti setelah 90 hari itu akan terjadwal membentuk sel darah merah yang baru. Nah, bisa jadi juga sel darah merah yang existing, yang sekarang gitu, yang ada sekarang, itu hancurnya lebih cepat, umurnya nggak nyampe 90 hari, udah keburu hancur gitu ya. Sedangkan jadwal untuk pembentukan sel darah yang merah yang baru masih lama gitu kan, masih berapa hari ke depan atau berapa minggu atau berapa bulan ke depan gitu kan. Karena belum sampai 90 hari, akhirnya mengalami fase yang namanya anemia juga. Slide. Nah, makanya biasanya kan anemia ini sebenarnya teman-teman relatif ya, nggak bisa kita tepuk rata, pokoknya kurang darah anemia. Nah, ini juga relatif, tergantung siapa dan kondisinya sedang bagaimana. Jadi dikatakan anemia itu nggak tepuk rata semua orang kalau seandainya sel darah merahnya atau hemoglobinnya kurang dari sekian, angka sekian, berarti dia anemia. Nggak ya. Jadi ada ukurannya. Contohnya nih, bagi anak usia 6 sampai 59 bulan atau sekitar sudah mau 5 tahun gitu ya. Nah, itu normalnya adalah di atas 11 HB-nya. Kalau di bawah 11, dia masuk kategori anemia. Nah, kalau seandainya nih anak yang sudah 5 tahun sampai 11 tahun, itu dia harus di atas 11,5. Lalu anak 12 sampai 14 tahun, itu dia di atas 12. Ya, di atas 12 HB-nya baru dia dikatakan tidak anemia. Kalau di bawah itu anemia. Ya. Lalu kalau pada perempuan, nah perempuan nanti dibagi lagi nih, perempuan yang sedang hamil dengan perempuan yang tidak hamil. Kalau perempuan di atas 15 tahun dan tidak hamil, itu sama ya, tetap di atas 12. Tapi kalau perempuan dia kondisi hamil, itu boleh di bawahnya, ya, di atas 11. Jadi umpamanya nih, kita nih wanita gitu ya, HB-nya berapa? 11,5 gitu kan. Nah, tapi lihat dulu nih, dia masuk anemia atau enggak? Lihat dulu. Umpamanya perempuannya dewasa, perempuan dewasa, tapi kondisinya sedang hamil atau tidak. Kalau kondisinya sedang hamil, itu dia normal segitu. Tapi kondisinya dia tidak hamil, itu dia masuk dalam kategori anemia. Nah, kalau pada pria di atas 15 tahun, itu harus di atas 13 baru dikatakan tidak anemia. Slide. Nah, anemia ini juga sebenarnya ada banyak juga teman-teman macamnya ya. Jadi nggak cuma sekedar anemia-anemia aja. Jadi ada beberapa macam anemia ini. Jadi bisa berdasarkan ya faktor kondisi, faktor tadi kekurangan bahan baku, atau sedang ada perdarahan, atau ibaratnya penyebab eh, dia kehilangan darahnya, atau dari kondisi sel darah merahnya sendiri. Nah, jadi ini jenis-jenis anemia itu ada anemia namanya anemia defisiensi zat besi. Jadi dia anemia karena dia kekurangan zat besi. Karena zat besi itu adalah salah satu bahan baku untuk membentuk sel darah merah. Nah, tadi kalau umpamanya kita kurang bahan baku, ya berarti kurang juga sel darah merah yang diproduksi sehingga menyebabkan anemia. Nah, kalau dia ternyata pas dicek, wah zat besinya kurang, berarti dia masuk kategorinya anemia defisiensi zat besi. Ada juga anemia pada masa kehamilan. Nah, ini dari namanya udah jelas ya. Jadi dia mengalami anemianya karena lagi hamil. Nah, kalau ini nanti ya berarti kan penanganannya adalah seharusnya begitu dia sudah selesai melahirkan, itu dia sudah tidak anemia lagi. Lalu juga ada juga anemia yang akibat perdarahan. Nah, akibat perdarahan ini bisa macam-macam ya teman-teman ya. Bisa anemia karena umpamanya nih habis kecelakaan, luka-luka, aduh banyak berdarah-darah gitu kan. Itu juga bisa masuk dalam anemia akibat perdarahan. Atau bisa juga anemia karena umpamanya pada wanita tadi ya, menstruasi yang darahnya berlebihan. Darah menstruasinya banyak gitu. Itu bisa juga anemia akibat perdarahan atau contohnya akibat dari penyakit-penyakit tertentu ya. Anemia seperti umpamanya kebetulan juga mungkin ada miom ya. Miom kan juga perdarahan juga. Nah, itu masuk dalam kategori anemia akibat perdarahan.
Nah, lalu ada juga anemia karena penyakit kronis. Nah, bisa ya. Jadi penyakit kronis ini contohnya penyakit-penyakit yang jadi anemianya itu merupakan komplikasi dari penyakit utamanya. Contohnya seperti penyakit ginjal ya, gagal ginjal. Biasanya pasien gagal ginjal itu cenderung anemia juga ya, karena ginjal kita ada kelenjar ya, kelenjar adrenal kita yang di ginjal itu justru dia yang mengeluarkan suatu zat namanya eritropoietin. Eritropoietin inilah nanti yang akan dipakai untuk membentuk sel darah merah gitu ya. Dia akan dipakai untuk membentuk sel darah merah. Nah, karena ginjalnya bermasalah, otomatis eritropoietinnya kurang. Nah, eritropoietinnya kurang, otomatis produksi sel darah merahnya pun jadi kurang juga. Jadi ini disebut anemia karena penyakit kronis. Lalu ada juga anemia hemolitik. Nah, kalau anemia hemolitik ini dia karena sel darah merahnya itu lebih cepat hancur, ya. Jadi lebih cepat hancur, makanya dinamakan anemia hemolitik. Hemo itu darah, litik itu hancur, pecah gitu ya. Jadi anemia karena sel darah merahnya hancur. Ada juga anemia aplastik. Kalau anemia aplastik ini sebenarnya masuk ke kategori keganasan ya, kanker sebenarnya, kanker sel darah merah. Itu adalah anemia aplastik. Lalu ada juga anemia sel sabit. Nah, kalau anemia sel sabit ini dia sel darah merahnya sebenarnya cukup. Cuman bentuk dari sel darah merahnya itu tuh kayak bulan sabit gitu. Jadi dia tuh tidak sempurna ya, tidak sehat sel darah merahnya. Akibatnya dia nggak bisa berfungsi dengan baik. Sama ada juga namanya talasemia. Kalau talasemia ini memang gangguan dari lebih ke genetik ya, lebih ke genetik. Jadi dia tuh mudah mengalami perdarahan. Slide. Nah, anemia ini tadi kan akibat dari HB-nya itu turun gitu kan. Sedangkan kita itu tuh, tidak bisa rutin-rutin banget gitu, nggak bisa setiap saat selalu cek terus setiap hari HB kita gitu kan, kita jarang banget ya ngecek seperti itu. Makanya kadang-kadang anemia itu suka nggak kedetek atau terlambat ditangani ya. Biasanya tunggu muncul dulu gejalanya, baru kita cek ternyata kita anemia. Nah, makanya kita juga perlu nih tahu gejala-gejalanya apa aja sih gitu supaya kita bisa alert untuk wah kita kayak harus cek nih HB kita berapa, jangan-jangan kita anemia. Nah, gejala-gejalanya biasanya tuh ngalaminnya lemas ya, lemes, gampang capek ya, sakit kepala, pusing dan juga sering ngantuk ya. Karena memang kan sel darah merah itu, teman-teman, kan dia berperannya atau HB ya, itu kan dia berperannya itu adalah untuk mengikat oksigen. Nah, kebayang ya kalau seandainya kita punya sel darah merah kita kurang, otomatis yang berikatan yang bisa berikatan dengan oksigen juga sedikit, otomatis juga oksigen yang diangkut juga kurang. Nah, kalau umpamanya oksigen kita kurang ya, gejala-gejala kita juga sama ya, akan seperti kita tuh kayak kurang oksigen. Makanya kita tuh jadi lemes, ngantuk, pusing gitu ya. Terus juga kita terlihat pucat ya, karena ya kurang darah ya kan, kurang darah karena kan kita tuh kulit kita kemerahan itu juga kan karena adanya hemoglobin di pembuluh darah di bawah kulit kita. Nah, ini juga bisa mengakibatkan juga teman-teman, detak jantung kita tuh jadi nggak teratur. Ya, nafas kita jadi pendek, kita bisa ngalami nyeri dada, dan tangan dan kaki kita tuh terasa dingin. Nah, jadi kalau teman-teman sering ya, bukan cuma sesekali doang ya, tapi sering mengalami tanda-tanda ini, boleh juga nih teman-teman coba kontrol ya, check up, jangan-jangan HB teman-teman kurang ya, supaya bisa ditangani lebih cepat. Slide. Nah, kenapa? Mungkin kita melihat anemia ini kan hanya sebatas kurang darah, tapi enggak loh. Anemia ini bisa bisa jadi masalah yang besar juga karena dia itu bisa menyebabkan komplikasi.
ya. Mulai dari kalau kita namanya kita kena anemia, tadi kan kita jadi lemes, ya. Namanya kita lemes, lelah, gampang capek, kita susah juga untuk beraktivitas, ya kan? Kita bisa mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Belum lagi tadi juga sudah mulai bermasalah juga kepada detak jantung, ya. Bisa mengalami gangguan irama jantung atau aritmia, atau bahkan bisa mengalami gagal jantung loh, anemia itu. Terus selain itu juga kita bisa mengalami gangguan pada pernafasan, ya, bisa mengalami gangguan pada paru-paru atau seperti contohnya hipertensi pulmonal. Dan kalau seandainya ini lagi hamil, dan makanya nih kenapa wanita-wanita hamil nutrisi itu penting banget, sebisa mungkin jangan sampai anemia karena bisa mengakibatkan komplikasi pada kehamilannya. Namanya kurang darah, ya kan? Kurang darah, kurang sel darah merah, oksigen kurang. Jangankan untuk diri dia sendiri, ya. Buat ke anaknya apalagi buat ke janinnya makin kurang juga, dan ini bisa mengganggu sekali tumbuh kembang dari janinnya, ya, sehingga ini bisa mengakibatkan kelahiran prematur atau bayinya nanti lahir dengan berat badan yang rendah karena tumbuh kembangnya tidak maksimal. Dan itu pun tidak hanya berhenti sampai di situ aja, teman-teman. Afternya nanti setelah lahir anaknya, bayinya, nanti juga bisa, kalau bayinya juga punya kecenderungan anemia juga, ini juga bisa mengganggu proses tumbuh kembangnya, ya. Makanya kalau pada anak-anak, pada bayi itu juga harus dijaga jangan sampai anemia karena bisa menyebabkan stunting. Nah, dan kalau sudah kita baik anak-anak, bayi, bahkan kita yang dewasa, kalau kita anemia, kita juga jadi lebih rentan terkena infeksi. Slide. Nah, makanya penting kita untuk mencegah. Memang mungkin terkesan seperti kayaknya cuma kurang darah ya, kayaknya nggak bahaya deh. No, dari situ, dari yang sederhana seperti ini, itu ya dari yang sepertinya terkesan kecil ini, tapi bisa loh mengakibatkan tadi kan komplikasi yang lebih berat. Makanya harus kita cegah supaya jangan berkepanjangan anemianya. Caranya gimana? Lebih kita jaga lagi konsumsi kita, ya, nutrisi kita dijaga. Konsumsi makanan yang tinggi akan zat besi dan juga asam folat. Contohnya apa? Bisa dari daging, sereal, kacang-kacangan, sayur yang berdaun hijau, makin gelap makin bagus. Terus juga bisa dari roti juga bisa dan buah-buahan. Terus juga bisa juga kita konsumsi makanan yang kaya akan vitamin B12 ya, seperti susu, keju, yogurt ya, turunan-turunannya itu bisa. Atau yang base-nya kacang-kacangan ya, seperti tempe, tahu ya. Jadi memang ibarat kata sebenarnya nggak harus, bukan berarti harus makan yang mahal ya. Yang penting kita pintar-pintar aja ya. Makan tempe tahu itu juga bisa mencegah anemia loh. Nah, terus juga kita perbanyak lagi makan buah ya, karena buah itu kaya akan vitamin C ya, seperti jeruk, melon, tomat, dan juga stroberi. Slide. Nah, ini beberapa contoh makanan yang tinggi akan zat besi yang bisa menjadi referensi teman-teman nih, terutama yang mengalami anemia ya. Nah, ini bisa nih konsumsinya, bisa ada, biasanya paling populer tuh hati ayam ya, daging ya, bayam, kacang-kacangan, tempe, tahu, sereal, dan ternyata surprisingly ya, bubuk kakao itu ternyata salah satu sumber makanan tinggi zat besi yang tertinggi loh teman-teman. Ya, yang tertinggi ya. Dengan kadar yang sama yaitu 100 gram, dia itu bisa menyumbang zat besi sebanyak 40,56 miligram. Wow. Ya, jadi sebenarnya ternyata dengan konsumsi kakao itu teman-teman tuh bisa dapat suplai zat besi yang cukup banyak dan bisa membantu mengatasi anemia, terutama anemia defisiensi zat besi. Slide. Nah, jadi ada nih penelitiannya teman-teman ya. Menurut USDA, kalau kita mengkonsumsi 100 gram bubuk koko yang mengandung minimal 60% kakaonya, itu kita bisa mendapatkan setidaknya 3,6 miligram zat besi. Di mana konsumsi sebanyak ini, itu untuk pria, itu sudah mengcover setidaknya kebutuhan sebanyak 45% kebutuhan harian. Dan untuk wanita itu sudah mengcover sebanyak hampir 20%. Ya. Nah, bahkan ada penelitiannya nih.
penelitiannya di mana tikus itu dibikin jadi anemia ya dengan diinduksi dengan NaNO2 sebanyak 25 mg per gram berat badannya selama 18 hari. Nah, ini dia dibikin sampai anemia dulu nih sampai selama 18 hari. Nah, setelah dia anemia, habis itu dia dilanjutkan dengan intervensi minum kokoa. Ya, minum kokoanya itu sebanyak 4,3 mili per hari selama 14 hari. Ternyata hasilnya ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah eritrosit dan juga kadar Hb-nya pada tikus anemia tersebut. Nah, jadi ternyata selain tinggi akan zat besi, kokoa juga tinggi akan flavanol juga ya, di mana ini juga berperan dalam sirkulasi darah. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol. Ada varian original, Sweet, The Time Liquid, Nutriflow, dan juga Flavanol Man. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol ya, kita tuh tentu akan ngomongin juga base-nya ya, kepalanya yaitu polifenol, di mana polifenol itu terkenal sekali akan manfaatnya sebagai antioksidan. Otomatis flavanol sebagai turunannya juga mendapatkan juga punya manfaat sebagai antioksidan. Tapi ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kakao itu juga terbukti secara klinis juga bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Karena ternyata dalam jangka waktu yang relatif pendek, itu dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Tapi memang ini agak tricky. Karena kadar kakao itu kan memang tinggi pada kadar flavanol itu memang tinggi pada kakao. Cuman biasanya yang kita konsumsi itu kan sudah dalam bentuk bubuk kokoa, di mana kakao tersebut sudah mengalami proses pengolahan. Dan proses pengolahan yang konvensional itu ternyata cenderung menghancurkan kadar flavanol di dalam kakao tersebut. Nah, jadi memang diperlukan metode pengolahan ya kakao yang tepat ya supaya kadar flavanolnya itu bisa dijaga tetap tinggi untuk kita konsumsi. Slide. Nah, di sini untungnya perusahaan kita yaitu Berkel Bout sudah menemukan metodenya. Dan metode ini mereka sudah patenkan ya dan diberi merek Acticoa. Nah, Acticoa ini adalah bubuk kokoa hasil dari proses khusus pengolahan kakao, di mana proses tersebut telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alami di dalam kakao awalnya gitu ya, sehingga yang kita konsumsi yang sudah menjadi bubuk itu kadar flavanolnya yang dibawa dari kakaonya itu bisa tetap tinggi, dan inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Tentunya kalau penelitiannya sih sebenarnya udah ada banyak. Ya, teman-teman sendiri bahkan bisa nyari di Google, searching sendiri juga bisa. Ya, ini termasuk salah satunya studi klinis antara hubungan fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga cocoa flavanol. Nah, dari hasil studi klinis, ternyata dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, ini bisa meningkatkan fungsi endotelium kita, sehingga bisa memproduksi nitric oxide yang lebih baik. Dan di mana kalau umpamanya nitric oxide kita cukup, ini akan memastikan elastisitas pada pembuluh darah kita, sehingga kita punya aliran darah itu bisa lancar. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica ini kan memang populernya sebenarnya berapa tahun belakangan ini lebih kepada skincare ya, buat kulit ya. Tapi ternyata Centella asiatica juga punya manfaat juga untuk kasus anemia ya. Kenapa? Karena ternyata di dalam Centella asiatica itu tuh dia mengandung antioksidan tinggi metanol yang dimana dia bisa berperan dapat melindungi eritrosit kita dari stres oksidatif yang bisa menyebabkan anemia. Slide. Nah, selain itu juga ada black garlic juga. Nah, black garlic ini juga sebenarnya untuk kardiovaskular juga lumayan terkenal manfaatnya ya. Di mana dia itu kan merupakan antioksidan yang kuat juga, yang poten ya. Nah, ternyata untuk kasus anemia juga dia punya manfaat. Di mana ada penelitiannya
Black garlic yang diberikan secara oral selama 14 hari dengan dosis 150 mg, ini ternyata bisa meningkatkan jumlah hemoglobin hingga 2,15%. Sehingga ini bisa disimpulkan black garlic itu bisa berpotensi untuk digunakan sebagai obat anemia. Wow. Berarti sebenarnya dalam 2 minggu aja ya, dengan 150 mg black garlic, itu bisa naik loh 2,15% untuk HB kita. Wow, hebat ya. Slide. Lalu ada vitamin B7. Vitamin B7 ini juga dia lebih kepada untuk metabolisme ya, metabolisme tubuh, ya mulai dari pembakaran protein, karbohidrat, dan juga lemak. Karena ini bisa membantu juga meningkatkan kesehatan baik kulit, rambut, mata, hati, dan juga sistem saraf. Lalu ada vitamin C, ada cysteine juga, yang dimana mereka berperan juga sebagai antioksidan yang tentunya juga dapat melindungi sel-sel darah merah kita dari stres oksidatif yang juga bisa menyebabkan anemia. Slide. Nah, lalu selain itu juga kita sudah punya klaim yang sudah di-approve, klaim kesehatan yang sudah di-approve, yang sudah dikeluarkan oleh EFSA dan FDA dan menjadi acuan dalam mengkonsumsi kokalfafanol. Jadi, di sini EFSA sudah mengatakan bahwa kokalfafanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana akan memberikan kontribusi dalam memberikan aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA juga sudah mengatakan bahwa kokalfafanol itu bahkan bisa membantu untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan tentunya teman-teman untuk mendapatkan manfaat kesehatan ini ada jumlah yang harus dicapai ya, yaitu 200 mg flavanol. Nah, 200 mg flavanol ini adalah menjadi acuan dalam setiap takaran dosis kokalfafanol semua varian kokalfafanol FHI. Slide. Nah, jadi kalau kita bisa menyimpulkan, manfaat kokofavanol itu sebenarnya basically tetap adalah untuk kardiovaskular, ya. Mulai dari untuk kontrol tekanan darah, kadar gula, kadar kolesterol, dan otomatis meningkatkan fungsi kardiovaskular kita. Nah, karena basically dia juga adalah antioksidan, jadi dia juga bisa kita gunakan, manfaatkan sebagai proteksi kita untuk mengurangi resiko kanker. Dan juga bonusnya bagus juga untuk kesehatan kulit, karena sehat di dalam, sehat juga yang di luar. Slide. Nah, kalau untuk yang DTM liquid, ini karena dia merupakan kombinasi tidak hanya dengan flavanol saja, tapi ada Centella asiatica dan black garlic, sehingga fungsi manfaat kardiovaskularnya itu lebih kuat dibandingkan versi yang original maupun sweet. Nah, tapi tidak hanya sekedar lebih kuat juga, tapi juga dia lebih banyak manfaat yang didapatkan juga. Selain bagus untuk kardiovaskular, DTM liquid ini juga punya manfaat lebih untuk melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal juga, ya, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, lalu ada Nutriflow. Nutriflow ini lebih kepada buat teman-teman yang aktif nih, ya. Yang aktif, banyak aktivitasnya, ya. Banyak kegiatan, keluar-keluar, gitu kan. Nah, namanya kita banyak aktivitas, kita pasti butuh tenaga ekstra. Sehingga kita membutuhkan tubuh kita untuk bisa memproduksi energi yang cukup. Makanya metabolisme kita harus baik. Nah, Nutriflow ini bisa membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik dan juga meningkatkan metabolisme terutama pada lemak dan proteinnya. Selain itu juga namanya kita aktif, kita juga pasti akan lebih beresiko juga untuk terpapar penyakit ya, virus, kuman, bakteri, belum lagi mungkin dari polusi ya, radikal bebas. Nah, dengan kandungan antioksidan yang ekstra pada Nutriflow, sehingga Nutriflow juga memberikan manfaat, dapat melindungi sel dari stres oksidatif, dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Bonusnya, dia bagus untuk kesehatan kulit juga, rambut dan kuku, serta membantu dalam pembentukan massa otot dan juga cocok untuk program penurunan berat badan, karena bisa teman-teman gunakan sebagai meal replacement atau teman-teman gunakan untuk menjadi alternatif snack sehari-hari yang lebih sehat. Slide.
Nah, jadi untuk mendapatkan manfaatnya tentunya kita harus konsumsi kan? Nah, tapi berdasarkan acuan yang sudah dikeluarkan oleh EFSA dan FDA, itu kan kita harus konsumsinya 200 miligram flavanol. Nah, kalau dari versi original dan sweet untuk mendapatkan 200 miligram flavanol, teman-teman bisa konsumsi setidaknya 3 sampai 5 gram sehari. Itu teman-teman sudah mendapatkan setidaknya 200 miligram flavanol untuk mendapatkan klaim kesehatan versi EFSA dan FDA. Makin banyak tentunya makin bagus, tapi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Nah, lalu untuk DTM liquid, teman-teman bisa konsumsinya mulai 1 sampai 2 saset per hari. Nah, ini lebih kepada teman-teman yang memang, saya saran sih mungkin lebih kepada teman-teman yang memang sudah punya masalah kepada kardiovaskular. Itu akan lebih rekomendasi untuk konsumsi yang DTM liquid ini, ya. Slide. Nah, buat teman-teman yang aktif, itu juga bisa konsumsinya ditambahkan, dikombinasi boleh dengan Nutriflow ini. Ya, Nutriflow ini teman-teman bisa konsumsi 1 sampai 2 kali sehari dengan cukup menyeduh 15 gram atau sekitar 1 sendok makan dicampur dengan air mau hangat, dingin, terserah selera teman-teman aja gitu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, itu tadi penjelasan dari Dokter Winda, dokter kesayangan kita, mengenai manfaat flavanol untuk anemia. Oke, sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab aja, tapi sebelum saya membacakan tanya jawabnya, ini di sini kolom chatnya juga sudah banyak ya dok ya. Saya akan memberitahukan acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu ya. Karena rasanya nggak seru ya kalau misalnya kita sudah konsumsi produknya, sudah tahu manfaat kesehatannya dan juga bisnisnya, apa sih bonusnya lagi? Yaitu kita bisa mendapatkan uh, gratis jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita punya sosial media seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official. Terus juga ada Instagramnya di @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegramnya FI Official, terus juga ada TikToknya di @foreverhealthy.indonesia. Bapak Ibu bisa buka seluruh sosial media kami untuk mengetahui seperti acara, kemudian promo, dan juga informasi tips-tips kesehatan lainnya, baik kesehatan maupun bisnis ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung segera buka sosial media kami ya. Nah, ini bisa untuk sebagai alat bantu Bapak Ibu dalam mempromosikan produk FI kepada teman-teman Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah bagi teman-teman semua yang ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa langsung chat di nomor 0878 1706 6067 ya, karena Dokter Winda akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu seputar kesehatan ya di jam 10 sampai jam 5 sore ya. Kalau hari ini tadi ada yang mungkin ada yang tanya kemarin-kemarin mungkin ada yang tanya sama Dokter Winda mengenai bisnis dan juga order produk, nah itu bisa langsung hubungi ke nomor customer relation kami ya. Nah, terus nanti di hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di jam 9 sampai jam 5 sore di Jakarta Design Center kita akan ada acara bersama CEO kami part 2 yang kemarin sudah kita selenggarakan dan cukup berhasil dan sukses. Nah, makanya kita bikin lagi part 2-nya Bapak Ibu ya. Di hari Rabu 12 Juni jam 9 sampai jam 5 sore di Jakarta Design Center Flamboyan Room ya. Untuk tiketnya Bapak Ibu bisa langsung menghubungi upline Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga ada MC-nya, leader kita yaitu Ibu Dea Kasih, Ibu leader kita yang selalu semangat dalam mempromosikan produk FAI. Salah satunya itu ada Bu Dea Kasih dan juga langsung CEO kita yang berbicara ada Ibu Susan Barlin. Ditunggu kehadirannya ya teman-teman semuanya ya.
Terus untuk Sabtu besok di Gedung Kosa di kantor kami, kita akan ada acara bisnis preview ya. Di sana hari Sabtu jam 2 siang, pembicaranya ada pembicara yang luar biasa yaitu ada Ibu Dea Kasih, Bapak Hermanto Kosasi dan juga ada Bapak Lintong ya. Dan juga ada MC-nya Ibu Ida Faridah. Ya jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan, bisa langsung ajak calon prospekan Bapak Ibu ya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus yang berlimpah dari FAI ya. Nah, bonusnya sudah banyak. Sekarang FAI mau memberikan jalan-jalan gratis nih ke Hong Kong, Shenzhen, Macau. Tiga negara, tiga bahasa, tiga mata uang. 8 hari 7 malam caranya dengan mengumpulkan 300 poin atau mengumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing. Nah, ini kita masih jalankan sampai nanti tanggal 31 Juli 2024. Kita sudah buka dari 1 Februari sampai dengan nanti 31 Juli 2024. Ya, dijamin ini pasti seru banget ya Bapak Ibu ya karena kemarin yang berangkat ke Bangkok itu juga nggak kalah seru ya. Oke, baik teman-teman semua, itu tadi acara dan juga promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Baik dok, di sini chatnya sudah banyak ya. Kita bacakan dulu ya dok ya. Oke, ada dari Bapak Tenri. Oh, ini sepertinya ada testimoni ya dok ya. Sama dok, Ibu Tenri ya. Sama dong dengan saya sudah 1 tahun lebih nggak head setelah konsumsi. Alhamdulillah saya head lagi udah 3 hari. Wah, luar biasa ya. Sama seperti testimoni tadi ya, berarti ya Bu Tenri ya. Nah, ini mau tanya nih dok. Saya ada pasien, insya Allah hari Sabtu janjian ketemu di rumah sakit Pertamina ya. Beliau sementara opnam, ada perdarahan di otak. Yang harus saya berikan itu yang mana nih dok dan dosisnya berapa? Oke, kalau seandainya dia perdarahannya masih aktif, itu jangan dikasih yang mana dulu. Yang mana-mana jangan dikasih dulu ya. Pastikan dulu perdarahannya itu sudah berhenti, baru boleh dikasih Kocovrofanol. Ya, nah karena kenapa? Kocovrofanol ini kan apa namanya? Dia memang fungsinya adalah untuk memperlancar aliran darah. Sedangkan di sini dia posisinya malah lagi berdarah. Takutnya nanti kita khawatir itu malah semakin lancar perdarahannya. Kita tentunya nggak mau seperti itu kan. Dan biar supaya juga biar dokter-dokter di sana di rumah sakit itu bisa fokus dulu untuk menghentikan perdarahannya dulu ya. Jadi kalau saran saya tunggu dulu aja ya, tunggu dulu perdarahannya berhenti ya, sudah tertangani dengan baik, perdarahannya sudah tidak ada lagi, baru boleh diberikan Kocovrofanol. Nah, nanti Kocovrofanol yang mana diberikan, saya paling rekomen kasihnya yang liquid ya. Karena di sini memang kita harapkan adalah supaya dia bisa recovery-nya lebih cepat gitu kan. Kalau sekarang kan dia umpamanya ini masih perdarahan, berarti kan dia masih di masa kritis. Jangan kita intervensi dulu ya, jangan diintervensi dulu. Nanti aja tunggu sudah berhenti dulu perdarahannya baru ya. Nanti baru kan setelah nanti perdarahan sudah tertangani dengan baik, perdarahannya sudah berhenti, baru kan dia kan akan butuh untuk recovery. Apalagi kalau perdarahan otak biasanya ini kan akan memberikan efek juga pada persyarafan otak dan ini akan mempengaruhi juga fungsi-fungsi eh, organ-organ tubuh yang lain. Fungsi koordinasi tubuh juga ya. Itu juga biasanya bisa jadi akan berimpact juga ya. Fungsi saraf juga akan berimpact juga. Nah, kita akan nanti lebih fokus untuk recovery-nya di sebelah sana gitu ya. Jadi nanti tunggu perdarahannya dulu aja. Kalau perdarahan sudah berhenti, boleh dianjurkan untuk mengkonsumsi yang liquid. Ya, DTM liquid. Nanti boleh mulai dari 1 saset dulu. Berikan selama 3 hari pertama. 3 hari pertama respon tubuh dia enak, nyaman, boleh ditingkatkan menjadi 2 saset per hari. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Kemudian dari Bapak Jaya Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak dari Belopa. Selamat pagi, pagi-pagi saya sehat, saya bahagia, dan saya sangat bersyukur. Luar biasa. Dari Bulfi ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Nah ini pertanyaan nih dok dari Bapak Jordan.
anak abangku HB-nya 5. Ketika saya ambil darah dari markas PMI Jakarta, kata petugas, mungkin Bapak tiba anaknya sudah meninggal. Betul saja ketika saya tiba di tempat, anak abangku itu sudah meninggal dunia. Oke, jadi nggak bisa disepelekan ya dok ya penyakit anemia ini ya. Iya, betul. Jadi memang nggak boleh sepele ya teman-teman ya. Mungkin terkesannya, apalagi kalau yang masih anemia-anemia ringan ya, kalau anemia-anemia ringan kan mungkin tadi gejalanya masih yang cuman lemas, gampang capek gitu kan. Tapi bukan berarti kita kalau kita ada di anemia ringan, kita nggak bakalan bisa lebih parah. Bisa loh kalau umpamanya kita nggak segera menanganinya gitu ya. Jadi memang harus peduli ya sama diri sendiri gitu. Jadi kalau kita kayak ngerasa kita harus sadar, wah kayaknya saya kok belakangan ini lebih gampang capek ya, gitu kan? Segera cek. Ya, kalau ternyata anemia lebih bagus lagi itu dikonsul ke dokter supaya lebih jelas ini anemianya yang mana. Karena kan tadi kan anemia ada macam-macam. Nah, supaya penanganannya bisa lebih tepat, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Oke, baik teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Mungkin ada yang ingin tanyakan, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Ada Ya Pak. lah, Assalamualaikum. Oke, baik. Selamat malam Bu Yayu. Silahkan Bu Ya, Yayu. eh, Dokter Winda kemarin tetangga saya kan tulangnya sakit. Kemarin sih bisa bangun. Sudah berapa bulan nggak tidak bangun. Terus suami datang kan beli apa namanya DTM, DTM dengan apa namanya itu dengan Utiflo karena lemes. Nah, sudah gitu kemarin itu baru minum 4 hari, perutnya kram. Rumah sakit bagaimana, Dokter Winda? Oh, Terima kasih. oke, minum 4 hari perutnya kram ya. Ya, Oke, nah ini mungkin bisa jadi kramnya ini sebenarnya lebih kepada masalah pada lambungnya gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi juga memang masalah yang berbeda ya. Ada masalah baru lagi kebutuhan yang muncul. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa macam-macam sih sebenarnya penyebabnya. Nah, mungkin boleh dicek juga makannya gimana, teratur kah? Atau ibaratnya kadang-kadang bisa juga loh konsumsi obat-obatan membuat mah itu jadi kambuh. Mungkin dia ada nggak minum obat-obatan yang mungkin bisa jadi agak keras sehingga membuat perutnya tuh kram gitu. Efek dia sampingnya obatnya perut banyak, kram. dokter. Nah, Obatnya itu banyak dia. sekali ya. Iya, obatnya banyak lagi ya. Nah, itu memang jadi gini sih seperti ini. Gak apa-apa, udah bagus ya. Sudah bagus tindakannya, penanganannya langsung ke rumah sakit supaya bisa diperiksa langsung oleh dokter dan bisa ditangani dengan lebih tepat gitu kan. Karena kan kadang-kadang kalau seperti ini kan harus dicek fisiknya ya. Itu kan harus Iya. dipegang langsung, nggak bisa cuman berdasarkan yang dirasakan apa gitu kan. Harus ada pemeriksaan fisik. Nah, di sini saran saya, nggak apa-apa, boleh untuk tetap konsumsi kokofanolnya. Cuman karena mempertimbangkan lambungnya sekarang sedang dalam posisi yang kurang nyaman, mungkin boleh konsumsinya nanti setelah makan aja. Ya, jadi jangan yang sebelum makan. Jadi supaya dia perutnya lebih nyaman gitu, karena sudah terisi makanan terlebih dahulu. Itu paling lebih ke sana sih. Nanti kalau untuk konsumsinya yang mana, pada dasarnya yang mana aja boleh kok. Ya, liquid boleh, original boleh, sweet boleh. Sekarang lagi minumnya liquid ya, Bu? Ya? Dia minum liquid sama ini Nutriflo. Setelah minum Nutriflo dia makannya banyak, kata suaminya gitu. Tapi Iya, kata suami gini, dia nggak mau minum lagi tuh Bu Yayu, gimana dong? Kata gitu. iya. Pasti kalau dia mungkin nggak mau minum lagi kan karena faktor tadinya perutnya sedang nggak nyaman, ya kan? Iya. Perutnya nggak nyaman, sebenarnya jangankan minum flavanol ya, mungkin makan apapun juga nggak enak gitu kan, namanya perut lagi nggak enak kan seperti itu. Nah, cuman mungkin nanti boleh setelah perutnya agak lebih nyaman, boleh dicoba lagi untuk konsumsi flavanolnya. Karena kan memang kan ini kan tujuannya adalah supaya dia mendapatkan eh, kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan kan gitu. Itu cara Karena memang kalau meyakinkannya seperti seperti ini, apa? ya sorry, gimana? Meyakinkannya seperti apa kata suaminya?
Terus gimana udah meyakinkannya nih katanya gitu. Kok dia mau berhenti lagi Bu Ayu? Saya nggak tega karena kan dari tadinya bisa bangun, tidak bangun. Setelah minum itu ada perubahan Bu Ayu, nitro langsung makannya banyak ini. Pas 4 hari kemudian kan dia kram. Tapi kata bilang ini gara-gara ini kali ini kata gitu. Jadi aku jadi kram kata gitu. Saya belum mau Nah, nemuin orangnya sih. justru sebenarnya itu justru cara kita untuk meyakinkannya lagi gitu kan. Hmm, Kalau itu tuh bukan karena flavanol gitu. Karena faktanya selama ini minum flavanol kan baik-baik aja. Kalau memang iya, karena flavanol harusnya keramnya dari awal dong, kan iya seperti itu. betul. Ya Oh iya kan? betul, iya Dan iya. bahkan justru malah setelah dia konsumsi flavanol kan dia malah bisa bangun, makannya malah lebih enak gitu kan. Justru malah Hmm, lebih baik gitu. Jadi lebih hmm, kepada di sana sih justru sebenarnya meyakinkannya ya. Namanya hmm, kita lagi nggak enak gitu, apapun bisa disalahin sih. iya, Jadi kitanya aja yang memang harus lebih sabar ya, lebih sabar untuk meyakinkan lagi, apalagi keluarga kita kan, supaya eh, ini tuh eh, faktanya sebenarnya selama ini kan justru memberikan kebaikan gitu loh. Dan kenapa dia sekarang kram? Mungkin ada masalah baru gitu. Dan itu bukan karena flavanol. Karena kalau memang ini karena flavanol harusnya dia rasakan justru dari awal gitu. hmm. Oh, mungkin dari obatnya kali ya. Bisa jadi dari obat-obatan juga bisa. Atau mungkin bisa jadi dia ada salah makan, kebetulan ada salah makan bisa jadi juga. Oh ya, bisa Mm-mm. terjadi begitu ya betul betul. Oke. Oh ya, terima kasih Dokter Winda atas Sama-sama. penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yayu sudah cukup jelas ya. Sama-sama Selanjutnya, ya. ada yang ditanyakan Bapak Ibu, boleh langsung Selamat malam, ditanyakan. Dok. Selamat malam Bu Suryarti. Malam. Ya, Silakan Bu gini, Dok. Suryarti. Ini Ya. ada ponakan, terus itu sudah berapa kali opname ya, sudah pernah di USG, terus menurut dokter dia juga asam lambung, kemudian ada perlukaan di usus, Dok. Itu Oke. menurut hasil USG-nya kemarin. Terus maksudnya kok dia lagi datang sakit itu di bagian perut bagian kiri, kiri. Hmm. Heeh. Terus memang kemarin waktu di USG itu sudah 2 kali USG itu dok ada yang ditemukan di usus itu ada perlukaan di usus. Kemudian setiap mengangkat-angkat yang berat-berat gitu dia langsung melena dok. Maksudnya ya melena dok. Hmm. Maksudnya kalau misalnya ini bagusnya itu baru dia terkadang kembung dok. Kembung. Oh, oke. Kembung. Terus maksudnya di sini dok untuk direkomendasikan apa yang cocoknya dok? Untuk obat Oke. liquid atau Lapanol atau Oke. Kalau seperti ini sih saya mungkin akan lebih rekomen liquid ya. Karena kalau biasanya kalau yang ada punya masalah di pencernaan tuh lebih nyaman minum yang liquid dibandingkan yang original. Nah, jadi oh, mungkin saya akan lebih rekomen liquid. Cuman nanti mungkin mulai dari 1 saset dulu aja, terus dikonsumsinya setelah makan, ya. iya dok. Jadi setelah makan, jangan sebelum makan karena kan biar apa namanya, biar lebih nyaman aja sih gitu, biar lebih nyaman dan lebih meminimalisir kemungkinan apa namanya perutnya nggak nyaman lagi gitu. Jadi nanti habis makan, biasanya kan kalau kondisi seperti ini kan biasanya ada obat mahnya juga nih. Ya kan, biasanya kan ada minum obat mah. Nanti Iya. sebelum makan minum dulu obat mahnya, terus habis itu makan, habis itu minum flavanolnya, minum liquidnya nanti setelah makan aja, biar supaya lebih nyaman gitu. Oh jadi nggak apa-apa ya dok. Maksudnya itu kan dia selama ini dokter kasih omeprazol. Jadi Iya, maksudnya mana duluan yang mana dok bagusnya? Apakah omeprazolnya atau liquidnya? omeprazol aja. Kan omeprazol dikonsumsinya kan sebelum makan. Iya ya dok. Iya, jadi nanti minum dulu omeprazolnya, habis makan baru minum liquid. Terus misalnya dok kalau kita mau berikan liquidnya kemudian itu jedahnya berapa jam yang maksimalnya dok? eh Langsung setelah makan nggak apa-apa kok, Bu. Oh ya, nggak ada Langsung jeda. setelah makan, 15 menit setelah makan, setengah jam boleh kok, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau Pelapanol dok, boleh ya?
Flavanol juga boleh, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya mau flavanol, mau yang original ya, flavanol yang original, yang sweet, Nutriflow ataupun liquid yang mana aja sebenarnya boleh. Pada dasarnya mana aja boleh. Cuman biasanya nih kalau yang memang ada mahnya seperti ini, itu akan lebih nyaman konsumsi yang liquid biasanya. Tapi kalau memang adanya stok di rumah, contohnya adanya yang ori gitu kan, flavanol yang ori, nggak apa-apa. Yang ori aja dikasih, nggak apa-apa kok, boleh. Tapi sama cara minumnya ya, setelah makan. Oh gitu ya dok. Iya. Itu dosis berapa kali dok? Maksudnya bagusnya itu maksimalnya dok? Liquidnya Kalau kalau maksimal sih nggak ada, ya. enggak, Maksimal kan maksudnya tidak ada yang yang maksimalnya adalah efektivitasnya itu dok, sesuai dengan kalau kebutuhan tubuh. diminumnya Gimana? itu berapa kali dalam sehari? Kalau ini sih saran saya mulai dari 2 kali dulu aja sehari. 2 kali 2 ya? Iya, 2 kali sehari dulu. Ya, 2 kali sehari, pagi sama sore, contoh gitu kan, pagi atau malam, pagi sama malam gitu kan, gitu. Dua kali dua dok, Habis sarapan sama habis makan malam, itu bisa. 2 saset. Satu-satu, Oh satu-satu, satu-satu. satu-satu. Jangan Oh sekali itu minum berapa dulu hari ya. dok? Baru maksudnya berapa hari 2 kali satu, kemudian eh, berapa hari itu minum 2 kali 1, baru selanjutnya lagi 1 kali 1. Eh, Nanti dievaluasi aja dulu Bu dalam konsumsi 2 minggu sampai 1 bulan. Oh gitu ya. Iya, nanti kan dia minum nih 2 minggu gitu kan, minum dia 2 minggu, evaluasi selama 2 minggu ini gimana rasanya yang dia setelah dia konsumsi, apakah nyaman, ada nggak perkembangannya, atau dia malah rasanya kurang nyaman. Sebenarnya apapun yang dia rasakan itu artinya dosisnya sudah bekerja gitu kan, tinggal kita sesuaikan dari sisi kenyamanannya aja. Tapi kalau seandainya umpamanya dalam 2 minggu dia nggak ngerasain apa-apa gitu ya, nggak lebih baik tapi juga nggak lebih buruk juga gitu, contohnya nggak nyaman gitu kan, nggak lebih sakit, nggak terasa apa-apa, berarti mungkin dosisnya masih kurang. Nah kalau dia liquid itu kan maksimal kan 2 saset per hari. Nah berarti kalau gitu nanti ditambahkannya dengan yang original gitu. Oh, Tapi kalau dia minumnya original, tinggal tambahin lagi aja jumlah dosis originalnya. Contohnya nih, tadi originalnya dikasihnya 2 kali 5 gram, gitu kan? Dia sudah konsumsi 2 minggu, kayaknya nggak berasa apa-apa, dia belum belum terlalu terasa apa-apa, baik yang enak maupun yang nggak enak. Berarti dosisnya ini masih kurang. Nah, ini kita tambahin lagi, ya, jadi 2 kali 10 gitu dosisnya, 2 kali 10 gram. Seperti itu. Evaluasi lagi 2 minggu. Kalau umpamanya dalam 2 minggu dia sudah mulai ngerasa, lebih enak nih, atau dalam 2 minggu ini malah ngerasa, aduh kayaknya perutnya nggak nyaman gitu kan, mm, nggak apa-apa. Itu artinya dosisnya sebenarnya sudah pas tuh segitu, udah bekerja. Tinggal gimana caranya kita supaya yang dia rasa itu yang lebih nyamannya, versi lebih nyaman gitu. Nanti tinggal kita lihat. Namanya memang biasanya kita awal-awal konsumsi flavanol itu kan akan ada penyesuaian gitu kan, penyesuaian tubuh akan kerja flavanol. Nah, ini ada yang enak, ada yang enggak memang kan. Kalau yang enak kan berarti no problem, ya kan? Tinggal ya. diterusin aja dosisnya, dipertahankan aja. Tapi yang kalau yang nggak enak, nah ini baru kita coba kita atasi gitu kan. Nanti kita bisa nih evaluasinya seperti apa. Nah, yang dirasakan nggak enaknya gimana? Apakah rasa yang tidak enak ini masih bisa ditahan atau enggak? Nah, Mm-mm. kalau yang tidak bisa ditahan, mungkin boleh diturunin dulu dosisnya, biar nggak terlalu kenceng gitu kan, biar pelan-pelan aja, turunin dulu dosisnya. Mm. Atau kalau seandainya memang dia masih bisa tahan, nggak apa-apa, lanjutin aja kalau gitu. Karena memang itu artinya dia sedang bekerja dan itu justru bagus gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, dilanjutin aja. Atau boleh juga nih, umpamanya rasanya agak kurang nyaman, tapi nggak mau nurunin dosisnya karena pengen supaya kerjanya bisa maksimal. Boleh kombinasi dengan obat kimia, nggak ada masalah. Ya, umpamanya yang dirasain tadi kan rasanya kan kembung gitu kan. Apa berarti konsumsilah omeprazol ya. Atau boleh omeprazolnya dinaikin jadi lansoprazol. Bisa
gitu supaya dia lebih nyaman lagi untuk perutnya gitu. Itu jadi memang ada beberapa nanti ya cara-cara yang bisa dilakukan. Mungkin kalau nanti ibunya bingung, WA aja ya, WA Oke. aja. Jadi pokoknya nanti nih dikasih aja dulu Ya, 2 minggu, nomor WA-nya dok. evaluasi seperti apa 2 minggu, Oke. nanti selanjutnya kita kabarin. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Kita berikan kesempatan yang lain ya. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya, kita berikan satu orang dulu ya dok ya. Satu orang lagi maksudnya. Silakan. Selamat malam, Selamat Dr. malam Bu Winda. Tenri. Silakan Bu Tenri. Saya ini mau nanya nih dok. Kebetulan juga terima kasih tadi jawabannya dok yang ada pasien ini yang pengen ketemu. Yang ingin saya tanyakan ini ada juga teman mengeluh dia kena batu empedu. Apakah boleh diberi dan berapa dosisnya dok yang harus saya berikan? Oke, boleh ya. Untuk batu empedu boleh kok konsumsi ketoprofen. Cuman bukan berarti kalau umpamanya dia punya batu empedu, dia konsumsi ketoprofen itu udah pasti langsung beres batu empedunya, karena ini akan tergantung kondisi batu empedunya sendiri juga. Ya, jadi kan batu empedunya di situ harus dilihat dulu juga besarnya berapa, apakah ini dia sudah mengkristal atau yang masih versi yang agak lunak gitu kan. Nah, ini juga harus, dan apakah dengan adanya batu empedu dia di sana, apakah sudah disertai juga radang pada kantong empedunya gitu. Nah, ini beda tingkat keparahan dari batu empedunya akan beda juga hasilnya gitu kan. Kalau Dok, seandainya kemarin bapaknya ada batu empedu, ya. ya hasil USG-nya dok dia 2 mili. Oh, 2 mili, oke. Iya, Ya, kalau 2 mili sih masih kecil sih. masih kecil ya. Masih kecil, berarti Iya, masih bisa, masih oke iya. ya. Ya kan takutnya nanti Ah, membesar ya dok ya. iya, kecuali mun udah gede ya, kita nggak bisa berharap banyak lah kalau seperti itu kan. Nah, ini kan masih Hmm, kecil gitu, berarti masih iya. oke kok, masih bisa banget untuk konsumsi ketoprofen. Nanti Hmm. biasanya itu nanti masih bisa tuh. Jadi ketoprofen itu supaya dia apa mencegah batunya ini semakin membesar juga gitu kan. Dan Ya. yang paling penting adalah mencegah juga resiko infeksi. Ya, risiko infeksi dan peradangan pada kantong empedunya. Karena kalau seandainya kantong empedunya meradang, itu tuh malah makin tersumbat nanti. Makin tersumbat saluran empedunya, sehingga cairan empedunya itu akan makin mengendap. Batunya tuh jadi resiko malah makin gede. Nah, itu kan harus bisa kita cegah. Jadi kalau seandainya kantong empedunya bisa tetap bagus, salurannya bisa tetap tidak sempit gitu kan. Nah, Ya. cairan empedu itu bisa terus mengalir gitu ya, nggak ngendap dan tidak memperparah kondisi batu empedu yang ada. Syukur-syukur batu empedunya juga bisa luruh juga gitu. Ya, karena Ya. katanya usulan dari dokternya harus dioperasi. Hanya saya bilang memang masih kecil sih, coba dikonsumsi dulu produk ini. Dan begini Iya. dok, terima kasih dengan jawabannya. Saya juga mau bertanya ini masalah ada pasien ini ada DM, tapi dia sudah akut. DM-nya DM yang kering. Eh, Oke. dia mengeluhnya sama saya itu apa? Kadang drop dia punya gulanya. Hmm, Gulanya ya kemarin dia sempat kayak siup karena gulanya drop. iya. Iya. Jadi Ini solusinya gimana? pasien yang sama atau berbeda nih, Bu? Beda-beda. Oke. Ya. Iya, kalau pasien DM, Ya. apalagi kalau dia konsumsi obat-obatan, obat diabetes ya, itu Ya. tidak boleh tidak makan. Ya. Nah, Dia karena tidak ada ini sering, pantangan dong. ya, Dia tidak ada pantangan. sorry, dia nggak dapat Dia apa? tidak ada pantangan dok. Dia makan semua. Hanya memang dia cuma kurangi porsinya. Dan kemarin dia sempat drop. Apa gulanya turun. Iya, karena begini Bu, karena sering juga biasanya pasien DM itu, dia skip makan, tapi nggak skip obat.
Jadi dia karena mungkin ya dia entah telat makan gitu ya atau lagi belum bisa makan gitu, tapi sudah waktunya minum obat. Nah, dia paksain minum obatnya dulu gitu tanpa makan. Ini resiko shock. Dan pada pasien DM, kondisi shock kondisi gula yang drop itu lebih berbahaya dibandingkan kondisi gula darah yang tinggi. Iya. Nah, jadi memang sangat catatan banget untuk pasien diabetes, tapi minum obat itu justru nggak boleh skip makan, apalagi mau minum obat. Ya, jadi sebenarnya ini lebih kepada harus mengerti aja sih sebenarnya kepada pasiennya ya. Iya. Karena kalau umpamanya dia makan, terus dia minum obat, porsinya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Mengurangi porsi nggak ada masalah, tapi jangan sampai nggak makan gitu ya. Iya. Kadang-kadang suka begitu soalnya. Concernnya yang penting obat tepat waktu atau lancar gitu kan. Makannya nggak apa-apa, bebas sih, tidak ada pantangan. Tapi bukan berarti teratur kan. Beda hal loh antara tidak ada pantangan dengan makan teratur gitu. Iya. Nah, jadi memang makan pun harus teratur. Jadi harus makan kalau mau minum obat. Kalau enggak nanti malah jadi shock gitu. Jadi lebih Iya. kepada edukasi di sana ya. Iya, Dok. Gitu. Oke. Oke, Oke, makasih, baik. Dok. Terima kasih banyak Bu Sehat-sehat. Tenri. Semoga cukup membantu ya jawabannya. Baik teman-teman semua, nggak berasa nih sudah jam 9 malam ya dok ya. Waktunya ternyata cepet banget ya. Kalau gitu saya akhiri saja ya dok ya seminar kesehatan malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan dok? Ada. Ini kebetulan nih saya beberapa hari yang lalu tuh mendapatkan pencerahan gitu ya. Saya yakin banget kita semua di sini pasti memiliki orang-orang yang kita kasihi, ya kan? Keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Dan saya yakin teman-teman di sini itu pasti sangat menyayangi mereka. Dan saya yakin juga teman-teman itu pasti rela mati demi orang-orang yang teman-teman sayangi. Tapi pernah nggak sih teman-teman berpikir, teman-teman rela nggak untuk hidup demi mereka? Karena sebenarnya yang paling mereka butuhkan adalah teman-teman untuk hidup bagi mereka, bukan untuk rela mati demi mereka. Jadi buat teman-teman, hadiah yang terbesar yang teman-teman bisa berikan bagi orang-orang yang teman-teman kasihi adalah diri teman-teman yang sehat. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya, selalu konsumsi kokofavanolnya, karena teman-teman yang sehat itu nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita kasihi. Stay healthy. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Nanti ketemu dengan Dokter Winda di hari Selasa dan secara offline untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan juga di hari Kamis untuk online menjangkau seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ya dok ya. Oke, kalau begitu saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Jangan lupa minum koko flavanol sebelum tidur supaya tidurnya lebih nyenyak ya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye. Selamat malam. Makasih Dokter Winda. Dok. Sama-sama. Thank you Diana, thank you Malam. dokter. Terima kasih Mbak Dokter Diana. Winda. Jawabannya sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Terima kasih malam Dokter Dokter Winda Winda. semuanya. Selamat Selamat malam, malam. Dok. Atas Selamat pencerahannya malam istirahat. ini. Sukses selalu untuk FHI. FHI, Kasih, Dok. produk Atas luar biasa. Produk semuanya. luar biasa. Saya akui kualitasnya sungguh luar biasa. FHI semakin di depan. Terima kasih. Saya tutup ya.